Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan-rekan semua. Izin memperkenalkan diri, nama Andi Marwan Latif, NPT 41190048, kelas instrumentasi 4C dari Sekolah Tinggi Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Hari ini saya akan membahas tentang alat optical filter karbon dioksida analyzer tipe 410i yang dibuat oleh Thermo Scientific, perusahaan yang berasal dari Amerika Serikat. Topik yang akan saya bahas pada hari ini yaitu prinsip kerja, komponen alat, instalasi dan kalibrasi, maintenance, dan hasil pengamatan. Apa itu karbon dioksida analyzer? Karbon dioksida analyzer tipe 410i adalah alat yang mengukur konsentrasi karbon dioksida di udara menggunakan sensor non-dispersive infrared. Karbon dioksida ini sendiri dihasilkan oleh manusia, hewan, gas buang kendaraan bermotor, dan pabrik, serta masih banyak lagi penyebabnya. Prinsip kerja alat tipe 410i dapat dilihat pada gambar slide. Udara akan dihisap oleh alat tipe 410i ke dalam tabung. Lalu, lampu infrared akan menyinari sampel udara di dalam tabung menuju filter optik yang berada di depan detektor cahaya inframerah. Perbedaan antara jumlah cahaya yang diradiasikan oleh lampu inframerah dengan jumlah cahaya yang diukur oleh detektor cahaya inframerah akan keluar sebagai jumlah konsentrasi karbon dioksida di udara. Komponen alat tipe 410i terdiri dari 4 bagian, yaitu yang pertama hardware, terdiri dari optical bands, band pass filter, band setter board, motor, optical pickup, infrared source, preamplifier, assembler with air detector, sample flow sensor, pressure transducer, pipa kapiler, pompa, dan filter. Dan yang kedua ada elektronik yang terdiri dari motherboard, measurement interface board connector, sensor, band setter, digital output, input dan output expansion, dan front panel connector board. Yang ketiga ada firmware, terdiri dari 4 bagian. Yang pertama ada instrument control, monitoring sinyal, measurement calculation, dan yang keempat output communication. Dan yang keempat ada input dan output komponen yang terdiri dari 4 bagian, yaitu yang pertama analog output, analog input, digital output, dan yang terakhir ada digital input. Lalu ada instalasi alat tipe 410i terdiri dari 4 langkah. Yang pertama ada lifting, yaitu proses pengangkatan. Untuk mengangkat alat ini dibutuhkan 2 orang dengan memegang pada bagian bawah alat. Yang kedua ada unpacking dan inspection. Caranya dengan mengeluarkan alat dari wadah, lalu letakkan di meja, lepaskan 3 skrup dan penutup bahan pembungkus, lalu periksa semua konektor dan papan sirkuit apakah dalam kondisi baik atau tidak. Setelah itu pasang kembali penutup. Yang ketiga ada setup prosedur. Caranya dengan menghubungkan saluran sampel ke sekat sampel, sekat exhaust ke ventilasi, perangkat recording ke konektor pada panel belakang, serta menghubungkan alat ke stop kontak seperti yang terlihat pada gambar di bawah. Dan yang keempat ada startup. Caranya dengan menghidupkan daya dan membiarkan alat selama 90 menit agar instrumen stabil, lalu atur parameter instrumen ke pengaturan yang sesuai. Kemudian ada kalibrasi. Peralatan yang dibutuhkan untuk kalibrasi, yang pertama ada CO2 STD, yang kedua generator udara zero, flow meter dan controller, regulator tekanan untuk silinder CO2, mixing chamber, dan output manifold. Untuk prosedur kalibrasinya, pastikan semua alat beroperasi dengan baik. Hubungkan semua alat seperti pada gambar di bawah. Hidupkan alat tipe 410i selama 1 jam dan biarkan alat mengambil sampel udara zero sampai pembacaan stabil. Tekan menu kalibrasi pada alat.
tekan menu calibration pada alat, lalu lakukan kalibrasi sesuai prosedur. Untuk frekuensi kalibrasi dilakukan tiap 3 bulan sekali, setiap melakukan pembongkaran besar, dan setiap kali pemeriksaan zero dan spark di luar waktu yang telah ditentukan. Untuk maintenance ada yang pertama ada cleaning, yaitu membersihkan casing alat, optik, lampu inframerah, detektor cahaya inframerah, filter kipas, pipa saluran, sambal udara. Yang kedua ada inspection, yaitu pemeriksaan kipas dan pompa. Yang ketiga ada replacement, yaitu penggantian. Yang pertama mengganti pipa kapiler, yang kedua ganti filter kipas, dan yang terakhir mengganti lampu inframerah jika cahayanya tidak keluar atau lampunya tidak menyala. Dan yang keempat ada rebuilding, yaitu pembongkaran pipa. Setelah dibongkar, bersihkan kotorannya, lalu lakukan penggantian alat yang berfungsi kurang baik. Setelah itu pasang kembali dan lakukan uji kebocoran pompa. Dan yang terakhir ada hasil pengamatan. Dapat dilihat di sini ada sebuah kode yang ditampilkan pada layar alat yang setiap bagiannya telah dijelaskan secara detail pada gambar. Yang kedua ada tampilan pada layar alat. Dan yang terakhir ada hasil pengamatan yang dilakukan oleh BMKG global, yaitu NOAA, dan yang dilakukan oleh Amerika Serikat oleh organisasi EMPA. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekeliruan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.